Saya kira itu Pak Ketua. Tolong Pak dijawab mengenai honorer, SKTT. Saran saya Pak, evaluasi, tiadakan tuh Pak. Itu memunculkan penjahat-penjahat baru Pak. 50 juta loh Pak, 80 juta. Saya punya buktinya, nanti saya kirim. Saya print bahkan. 80, ada nih komunikasi telepon. Kamu mau nggak 50 juta? Kalau tidak dicoret kau. Udah begitu Pak. Itu orang tua umur 48 tahun Pak, ibu-ibu. Bayangkan Pak. Demikian Pak Ketua, makasih. Selamat datang di channel ASN Amawak. Ketemu kita di sini Pak. Saya tanya nginap di mana? Di tempat keluarga. Sebagian teman-teman urunan Pak. Kasih di penginapan Hotel Melati. Coba Pak. Ini bagaimana Saudara Menteri? Kita tahulah Saudara Menteri, Kepala BKN, teman-teman lain memang bekerja maksimal, tapi di lapangan itu Pak, saya sudah cek tidak pernah turun dari kementerian atau dari BKN ke daerah Pak. Coba, pernah turun kemana coba saya mau tahu? Nggak pernah turun Pak, hanya terima berita saja, terima laporan Pak. Coba cek ke lapangan Pak, bagaimana berkuasanya mereka-mereka di daerah itu Pak. Bagaimana mereka dengan tersenyum tanpa melihat rintihan dari para honorer itu menerima uang 50 juta Pak. Ini Saudara Menteri hanya dengan modal SKTT. Maka evaluasi Pak SKTT itu. Nggak ada gunanya itu Pak. Walaupun alasan Saudara Menteri kemarin bahwa yang mengetahui situasi di bawah itu ya mereka. Ya, mereka tidak tahu Pak. Ini kan penyebab honorer itu karena mereka semua. Angkat tenaga honorer kutip 10 juta, perpanjangan tahun depan kutip 10 juta. Kan begitu Pak. Tapi dengan munculnya surat edaran Menteri mengatakan tidak boleh lagi mengangkat honorer. Ampun-ampun semua Pak. Caranya bagaimana? Muncul peluang SKTT, ini lagi Pak. Gitu Pak, Saudara Menteri. Ini bagaimana nih SKTT ini? Masih bertahan tuh SKTT? Mereka masih mengatakan ini SKTT nih. Ah, begitu. Dengan gagah berani Pak. Kalah Pak. Surat edaran Menteri itu Pak. Dengan SKTT. Dan mereka tidak punya hati di daerah itu Pak. Kasihan para guru-guru itu. Kasihan para nakes itu kasihan Pak. Kasihan Pak. 10 tahun honorer Pak. Iya kan? Coba diceklah ke Langkat Pak. Di Langkat itu betul hampir setiap minggu mereka demo ke Polda itu Pak. Cobalah mungkin Pak Menteri punya tim di sini untuk bisa searching bagaimana situasi di bawah itu Pak. Datangilah mereka, tanya masalahnya apa Pak. Belum tenaga tendik, banyak Pak, belum OB yang kita bilang paruh waktu, penuh waktu. Mereka menunggu terus. Iya kan? Ini bagaimana Saudara Menteri, Kepala BKN? Kemarin kita ke Surabaya, saya tanyakan, ini kan semua sistem computerized, dari mana alatnya sewa? Saya bilang, bagaimana ya kita menjamin ya laptop sewa itu bersih? Dari mana kita bisa jamin Pak? Kan kita kan bisa jamin Pak. Itu kan bisa aja connect kemana-mana Pak. Iya kan, Kepala BKN sana bilang, Kandek sana sudah clear and clean. Bagaimana bisa buktikan clear and clean? Makanya muncul joki Pak. Makanya muncul soal sudah bocor. Ya dari situ Pak munculnya. Jadi kita jangan terlalu bersemangat mengatakan reformasi. Apa yang reformasi Pak? Nggak ada itu reformasinya Pak. Kita tahulah semangat Pak Menteri, semangat teman-teman semua. Reformasi, tapi kan fakta di lapangan bukan reformasi Pak. Reformasi semakin tidak benar. Gitu Pak. Jadi saran kita kepada Pak Menteri, ya, yang pertama jangan terlalu fokus kepada pendataan oleh masing-masing instansi Pak. Jangan terlalu kaku dengan formasi Pak. Kalau kita bicara formasi seperti kata Pak Ketua tadi Pak, ini nggak tertampung semua Pak, sekian juta ini Pak.
Mereka bilang, Pak, nggak ada formasi bagi kami, Pak. Loh, kok bisa begitu? Pak, ini faktanya, Pak. PUPR sekarang sudah jadi guru, Pak. Nggak pernah jadi guru dia. Iya kan? Ini, Saudara Menteri, bagaimana menyikapi ini? 2,3 juta menjadi 1,7 juta. Ini nggak waktu cepat, Pak. Iya kan? Nah, sampai sekarang, Pak, belum ada komunikasi antara Kemenpan RB, BKN dengan BPKP. Tapi kan nggak ada jawaban, Pak. Anggaran kan, Pak. Masalahnya anggaran, Pak. Kan anggaran masalahnya, Pak. Udahlah, kita buka-bukaan, Pak. Kita ini DPR juga tidak hanya duduk di sini, Pak. Kita cek juga. Ya kan, BPKP mengatakan nggak ada anggaran BPKP. Begitu nggak, Saudara Menteri? Saudara Menteri, begitu nggak? BPKP mengatakan nggak ada anggaran. Begitu nggak, Pak? Anggaran, Pak. Gitu. Jadi kalau ini tidak diaudit, Pak, akan muncul tenaga honorer siluman-siluman yang diangkat menjadi P3K. Kasihan yang honorer yang sesungguhnya, Pak. Tidak pernah honorer, masuk nama ke kementerian atau ke BKN, diangkat menjadi P3K. Yang honorer sesungguhnya, MPP, Pak, mati pelan-pelan. Ini, Pak. Ini perlu, Pak. Ini saya bicara begini biar rakyat dengar semua ini, Pak. Biar kami DPR nggak disalahkan terus. Karena selalu kami disalahkan, Pak. Di Asahan juga begitu. Di Dairi juga begitu, Pak. Jadi masih banyak dibenahi, Pak. Sistem tes itu dibenahi. CAT itu benahi, Pak. Saran kita tidak perlu pinjam-pinjam sewa laptop dari luar, Pak. Sangat riskan itu. Bagaimana kita mau bicara bersih-bersih sementara yang kita pinjam nggak bersih, Pak? Iya kan? Itu masih satu. Yang kedua, itu akan menimbulkan transaksional ketika ada satu perusahaan menawarkan laptop. Tentu kan itu lelang, Pak. Lelang kan? Nah, lelang kita tahu sendiri, Pak. Bagaimana cerita lelang itu, Pak? Nah ini. Masalah joki juga belum selesai, Pak. Masih ada juga joki, Pak. Bukan hanya di Makassar, masih ada joki, Pak. Ini bagaimana? Apakah cukup dengan berikan sanksi? Kalau saya bilang pidanakan, Pak. Tidak cukup dengan sanksi begitu saja, Pak. Pidanakan, selesai. Ini, Pak. Belum lagi misalnya kalau dia kembar. Bagaimana cara Pak Menteri, Kepala BKN, bisa melihat itu adalah orang sesungguhnya? Namanya si Amir, dia kembar. Yang datang si Amur, Pak. Bagaimana ceritanya, Pak? Katanya fingerprint. Kalau enggak apa itu? Face, apa namanya? Saya lupa namanya itu. Iya kan? Nah, SDM-nya siap enggak untuk itu, Pak? Kadang melihat, oh iya, lihat foto sama, ya. Padahal kembar, Pak. Nah, ini bagaimana nih? Saya kira itu, Pak Ketua. Tolong, Pak, dijawab mengenai honorer, SKTT. Saran saya, Pak, evaluasi. Tiadakan tuh, Pak. Itu memunculkan penjahat-penjahat baru, Pak. 50 juta loh, Pak. 80 juta. Saya punya buktinya, nanti saya kirim. Saya print bahkan. 80, ada nih komunikasi telepon. Kamu mau nggak 50 juta? Kalau tidak, dicoret kau. Udah begitu, Pak. Itu orang tua umur 48 tahun, Pak, ibu-ibu. Bayangkan, Pak. Demikian, Pak Ketua. Makasih. Contoh kasus di Madinah. Itu kasus besar. Saya sampai lapor koordinasi sama BKN, sama Bu Imas, saya koordinasi, ya. Itu kepala dinasnya sudah ditangkap, kepala BKD-nya sudah ditangkap, ya. Itu orang-orang yang sama sekali tidak pantas menjadi guru, itu malah bisa lolos jadi guru. Ada salah seorang peserta tes itu yang sebetulnya selama ini dia bekerja di bank muamalat, tiba-tiba jadi guru. Ada lagi yang pegawai asuransi swasta, tiba-tiba menjadi guru. Ada lagi adik istrinya Pak Bupati yang tidak pernah sama sekali jadi honor,
ikut tes dengan SKTT menang. Padahal CAT-nya sangat rendah, tetapi begitu di SKTT angkanya melonjak. SKTT itu nilainya antara 1 sampai 15. Lah yang lolos dikasih 15, yang tidak lolos dikasih 1. Itu angka mati. Nggak ada misalnya angka 10, angka 12, nggak ada. Ya, hasil tesnya itu saya lihat semua, laporan yang masuk ke saya, datanya ada sama saya. Ya, itu angkanya 1 atau 15 SKTT itu. Nah, orang yang CAT-nya 570 dengan angka SKTT 1 jadi nggak lolos. Orang yang CAT-nya 270 dengan angka 15 jadi lolos. Ini luar biasa. Ya, jadi ini di lapangan itu luar biasa. Kalau yang disampaikan Pak Junimar tadi 50 sampai 60 juta itu beneran adanya. Ya, 50, 60, 80. Kalau nakes itu 80 juta. Ya, karena teknis itu 60 juta. Kalau guru itu 50 juta. Ya, jadi ini saya sudah sebetulnya waktu dengan BKN Regional Medan atau Regional Sumatera Utara, kita sudah sampaikan. Pada saat itu saya bersama Pak Junimar dan kawan-kawan sedang kunker ke sana, kebetulan ada tes waktu itu. Kita sudah sampaikan tolong diperiksa. Ya, bukan hanya soal masalah joki, tetapi ini praktek-praktek ini. Ya. Yang seperti ini. Terus yang kedua, mengenai pengangkatan baru. Tadi disampaikan data 2,3 juta sudah diangkat sebagian sehingga tersisa 1,7 juta. Pak Menteri mungkin tidak tahu, tapi saya sudah laporkan kepada BKN Regional Sumatera Utara, sudah saya sampaikan. Tolong kunjungi kantor-kantor bupati di daerah saya itu. Kalau bisa datang hari Senin, pas apel pagi. Nanti kelihatan yang baju putih itu adalah tenaga honorer. Yang baju coklat itu adalah tenaga ASN atau P3K yang sudah diangkat. Coba perhatikan, di kabupaten-kabupaten tersebut itu yang absen, yang apel pagi itu tenaga honorernya masih ribuan. Ya, waktu itu saya sampaikan tuh Pak Junimar waktu kita ke Medan, saya sampaikan kepada regional, tolong ke sana gitu. Kenapa? Apa yang terjadi? Ketika terjadi seleksi, baik itu 2021, 2022, 2023, setelah sebagian terpilih menjadi P3K, formasi yang sebelumnya honorer itu diisi kembali oleh pejabat daerahnya. Ketika kita tanya, loh dari mana anggarannya? Kan masih ada anggarannya. Anggaran sisa yang sekarang sudah ditanggung oleh negara dari pusat untuk P3K yang sudah terangkat. Nah yang sekarang ini dialokasikan lagi. Dan itu juga sumber uang Pak Menteri. Sama itu. Saya temuin beberapa orang, saya bilang kamu honorer sejak kapan? Baru aja Pak, baru berapa lama? Baru Agustus kemarin. Ya, bagaimana ceritanya? Padahal kita sudah melarang pengangkatan atau Pak Menteri sudah mengeluarkan edaran tidak ada pengangkatan lagi. Yang terjadi pengangkatan jor-joran. Bahkan yang melaporkan ke saya itu salah satu inspektur daerah. Ya, saya bilang sama BKN regional, yang melapor ke saya itu inspektur daerahnya. Sudah saya kasih namanya. Sudah kasih nomor teleponnya kepada BKN regional Sumatera Utara. Tolong diperiksa. Ya. Nah, kalau mau sanksi itu pidana seperti kata Pak Ketua tadi. Itu bukan hanya zolim, kalau menurut saya Dracula itu. Ya, menghisap darah itu. Itu orang-orang jual-jual tanah itu Pak, jual sawah untuk itu. Ya, dan dia hanya gajian sampai Desember. Setelah Januari, Februari nggak ada gajian. Itu luar biasa itu. Nanti akan diakal-akali gajinya dari mana, biaya operasi lah dan sebagainya, dan sebagainya. Dan itu seumur-umur akan tergantung terus mereka itu. Ya, tolong ini diperiksa gitu. Kemudian saya baru saja sebelum pemilu kemarin ditemui oleh Forum Guru Honorer Sumatera Utara. Guru teknis, artinya yang guru SMK ke atas ya, SMA sama SMK. Kalau SD sama SMP kan di kabupaten. Tapi ini SMA, SLTA.
masih ada sekitar 8.000 guru di Sumatera Utara yang belum diangkat. Formasi yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat sedikit, alasan anggaran. Nah yang aneh bagi saya, ketika mereka mengangkat sebagai tenaga honorer, kok anggarannya ada? Kok sekarang jadi nggak ada anggaran? Nah ketika mengusulkan formasi, kenapa tidak diusulkan? Kalau betul mereka butuh, saya ulangin, ketika mereka mengangkat tentu karena mereka butuh. Ya, tenaga honorer tersebut diangkat ketika itu tentu karena mereka butuh. Sekarang kenapa mereka bilang tidak ada formasi? Nah ini aneh. Ya, aneh bin ajaib. 8.000 guru, saya datanya ada sama saya lagi minta datanya, nanti saya mau serahkan sama Pak Menteri atau Pak BKN, silahkan siapa nanti yang ini. Supaya formasi ini diadakan. Mereka ini sudah pada lulus semua testing, sudah lulus passing grade. Istilah mereka guru yang sudah lulus passing grade. Tapi nggak diangkat-angkat sampai hari ini karena formasinya tidak ada. Jatahnya cuma 200, jumlah guru 8.000 orang. Nah ini kasus ini Sumatera Utara secara keseluruhan, bukan dapil saya saja. Ini Sumatera Utara secara keseluruhan. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Junimart juga tadi sudah, yaitu mengenai yang belum didata. Sebetulnya ini masih banyak tenaga honorer yang sudah lama mengabdi, itu tidak terdata Pak. Kenapa tidak terdata? Ketika saya tanya Pak, karena pendidikan saya tidak memenuhi. Kenapa pendidikanmu tidak memenuhi? Karena saya cuma lulusan SD atau SMP. Lah iyalah orang petugas kebersihannya lulusan SD lah, masa ya lulusan SMA? Saya bilang begitu toh. Dulu dia diangkat itu sudah belasan tahun yang lalu, ya pakai ijazah SD. Sekarang kok dia tidak punya kesempatan untuk ikut-ikutan. Tapi tadi Pak Menteri sudah mengatakan itu sudah disiapkan formasi itu. Ya, sudah dibuat ijazah SD juga bisa ya untuk tenaga-tenaga tertentu. Mudah-mudahan itu menyelesaikan masalah. Tetapi dengan demikian, maka masih banyak sekali yang belum terdata, Pak. Ya, kalau sekarang disebutkan 1,7 lagi yang belum terdata, berarti masih banyak yang belum terdata karena tidak masuk dalam kategori pendidikan yang tadi itu. Ada yang karena katanya tidak linier, ada karena apa dan seterusnya dan seterusnya. Ini banyak sekali kasusnya sehingga sebetulnya masih banyak sekali yang belum terdata ini. Jadi saya kira Pak Menteri yang perlu kita sinkronisasi terlebih dahulu adalah datanya. Data ini dan ada juga data-data siluman yang baru masuk dan sebagainya. Ini kita konfirmasi dulu deh. Data ini beneran 1,7 atau bagaimana gitu loh. Kalau betul 1,7 itu sudah by name, by address tadi, pertanyaan saya kepada Pak Kepala BKN, kok bisa orang yang dari Bank Muamalat ikut tes? Padahal kan dia pemberkasan kan harusnya ada dong. Kok bisa orang dari asuransi jiwa bisa masuk ikut tes? Katanya sudah by name, by address. Nah bagaimana tuh ceritanya tuh? Siapa yang memalsukan? Ya, apakah yang bersangkutan yang memalsukan? Apakah difasilitasi oleh oknum-oknum di daerah dan seterusnya, dan bagaimana pengecekannya di database-nya BKN atau Menpan RB. Ya, jadi ini masih banyak PR-nya. Ya, saya sepakat dengan Pak Junimart. Menurut saya orang-orang yang sudah mengabdi di atas 5 tahun tersebut nggak usah dites lagi lah, formasinya saja sediakan. Mau dites apa lagi sih? Kompetensi sudah ada, jelas dia sudah mengajar selama 5 tahun. Gitu. Mau dites apa lagi? Mau diadu-adu apa lagi? Seolah-olah tidak punya kompetensi, kan gitu. Ya. Nanti ya tugas Menpan RB untuk mendevelop kompetensi itu kalau memang kurang. Kan gitu kira-kira. Jadi saya sepakat bahwa tidak ada tes lagi untuk yang 5 tahun ke atas. Artinya pengangkatan 2018 ke atas itu tidak boleh lagi dites itu. Karena itu sudah pernah kita bahas di sini dan itu yang kita minta komitmennya kembali lagi gitu. Saya kira itu dari saya Pak Menteri. Baik. Nanti kalau boleh saya akan kasih data 8.000 guru di Sumatera Utara, mohon perhatian. Mereka sudah testing tapi belum diangkat-angkat sampai hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Angku. Pak Mardhani. Interupsi Ketua. Silakan. Saudara Menteri, Kepala BKN. Ini Pak, tolong Pak, halaman 27, saya tadi kelupaan Pak. Halaman 27, saya kurang paham juga kalau saya baca ini Pak. Nanti
Tolong bisa dijelaskan. Halaman 27, Pak. Poin 27, bukan halaman 27. Halaman 27, 28, slide 27. Nah ini Pak, larangan mengangkat pegawai non-ASN. Nomor 1, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dilarang mengangkat pegawai non-ASN. Poin 2, dalam hal membutuhkan pegawai, PPK dapat mengusulkan formasi PNS atau PPK, ya PPPK setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pan-RB. Nomor 3, PPK dapat mengusulkan pegawai non-ASN sesuai periode kepemimpinannya yang sifatnya melekat kepada pimpinan instansi untuk melaksanakan tugas membantu PPK sebanyak 3-10 orang setelah mendapatkan persetujuan Menteri Pan-RB dan perimbangan teknis dari Kepala BKN. Nomor 4, PPK yang masih mengangkat tenaga non-ASN setelah Undang-Undang Nomor 2023 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan dan seterusnya. Nah, tolong Pak dijelaskan ini. Ya, di atas itu judulnya larangan mengangkat pegawai non-ASN. Baik di pusat maupun di daerah. Tetapi di poin 2, poin 3 kok bisa Pak? Kan itu larangan di atas Pak. Gitu loh. Ya, poin 1, di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Pusat itu siapa Pak? Kementerian kah? Atau siapa ini Pak pusat ini? Tolong jelaskan biar nggak bias ini Pak. Ya kan sebelum Pak Gaus bertanya saya sampaikan dulu ini Pak. Nanti kalau beliau bertanya lain urusannya ini nanti Pak. Gitu. Saya tahu Pak Gaus sudah siap-siap sebenarnya ini mengenai ini. Tolong Pak nanti Pak Menteri ini bisa dikelirkan Pak. Kalau memang dilarang, larang Pak. Kan begitu. Ini undang-undang loh Pak, perintah undang-undang. Iya kan? Undang-undang 20/2023. Nah, yang terakhir Pak Menteri ini, ada berita di Nasional Kompas. Ya, hari ini, pemerintah pusat susun aturan yang bolehkan jabatan ASN diisi TNI Polri. Ini termasuk untuk PJ Kepala Daerah atau bagaimana Pak? Ini menyangkut pilkada sebentar lagi nih, jadi jangan sampai muncul nanti isu dui fungsi. Nah ini mesti dijelaskan juga Pak. Iya kan, saya tidak bicara pemilu-pemilu kemarin Pak, itu udah clear. Di ruangan sini Pak, nggak tahu di ruangan luar nanti. Nah itu Pak, tolong nanti dijelaskan nih Pak dari Kompas ini, Nasional Kompas. Tentang TNI Polri ya sedang disusun dan dibolehkan merangkap jabatan ASN. Demikian juga ASN bisa masuk TNI Polri. Kalau secara undang-undang kemarin boleh Pak, tapi kan di sini tidak secara detail dijelaskan. Ini jadi bias di luar beritanya Pak. Demikian Ketua, makasih. Baik, terima kasih Pak